Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada semuanya yang menyaksikan video ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari kehidupan corak manusia pada masa praksara. Nah, oke, langsung kita mulai saja. Pada umumnya, saat kita melihat pada gambar-gambar di sebelah kiri, kita itu akan langsung berpikiran bahwa manusia pada masa praksara itu pada awalnya itu berburu dan meramu, kemudian mereka belum mampu mengolah makanan sendiri, kemudian kemampuan otaknya rendah, sudah mengenal api, kemudian mereka itu belum beradab, kemudian mereka itu hidupnya di gua-gua, dan mereka hidup nomaden. Nah, ketika kita perhatikan lebih dalam lagi, yang terjadi pada 40.000 tahun yang lalu, itu para pengembara atau manusia-manusia praaksara itu tinggal dalam kelompok kecil. Nah, mereka itu mendapatkan makanan dengan cara pemburu dan pengumpul. Nah, sebelum mereka meramu, itu adalah mereka itu melakukan pemburu dan pengumpul terlebih dahulu. Kemudian, pemburu dan pengumpul makanan ini, itu warisannya masih ada di dalam otak kita. Contohnya, ketika manusia purba itu menemukan stroberi misalnya. Nah, ketika menemukan stroberi, mereka akan cepat-cepat makan stroberinya itu. Agar apa? Agar tidak dimakan oleh predator lain, pemangsa lain. Gitu. Nah, kita juga seperti itu. Misalnya, kita sedang makan es krim. Nah, kita makannya separuh dulu, yang separuhnya nanti begitu. Nah, kemudian intuisi di otak kita itu akan makan lagi ya, gitu. Nah, seperti itu adalah salah satu warisan yang ditinggalkan oleh manusia purba kepada kita. Jadi kita itu onderdilnya itu masih sama. Jadi jangan menyebut manusia purba dalam artian yang lebih rendah daripada kita. Nah, dengan melihat pada gambar di sebelah kiri yang terjadi pada 30.000 tahun yang lalu, itu pada tahun 30.000 tahun yang lalu itu manusia itu baru bisa menggambar di gua-gua. Nah, antara 40.000 dan 30.000 tahun yang lalu, kita ini, maksudnya mereka ini adalah seorang astronom. Bintang itu adalah kalender bagi mereka. Nah, dengan membaca bintang, mereka itu mampu memperkirakan kapan padi liar itu akan matang. Nah, kemudian mereka juga mampu memperkirakan migrasi hewan-hewan seperti rusa misalnya. Nah, jadi mereka mampu memprediksi kapan makanan akan datang. Jadi seperti itu, ya. Jadi mereka itu sudah pintar, sudah mampu membaca bintang. Nah, apa yang diwariskan kepada kita? Nah, mereka kan melihat bintang untuk memperkirakan datangnya musim. Mereka pintar. Nah, yang diwariskan kepada kita, biasanya kita itu akan terpukau ketika melihat langit pada malam hari. Nah, itu adalah salah satu warisannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terjadi pada 15.000 tahun yang lalu. Nah, ketika kita melihat pada gambar sebelah kiri, biasanya itu kita akan menyimpulkan bahwa dari pemburu pengumpul, kita berpindah ke bercocok tanam, hidup berkelompok, ada pembagian kerja, kemudian mereka mulai bertani atau beternak. Nah, alurnya ini begini.
Setelah 30.000 tahun yang lalu, kita menuju ke 15.000 tahun yang lalu. Nah, yang terjadi adalah mereka itu melakukan domestikasi. Domestikasi itu adalah penjinakan. Contohnya seperti ini. Jika kalian mengamati antara anjing laut dan serigala, nah, sekilas terlihat mirip. Nah, dulu itu ceritanya begini. Serigala itu ada yang takut dengan manusia dan ada yang tidak takut dengan manusia. Nah, serigala yang nggak takut manusia ini, mereka itu nunggu makanan dari manusia. Mereka itu nunggu daging buruannya. Nah, mereka itu lama-lama berkawan sama manusia. Nah, mereka jadi penurut, kemudian ada yang wajahnya semakin imut. Nah, jadilah hewan peliharaan manusia gitu. Nah, kemudian yang terjadi pada 10.000 tahun yang lalu. Nah, 10.000 tahun yang lalu itu kehidupan sebagai pemburu dan pengumpul itu sudah tidak menjanjikan. Hewan-hewannya makin sedikit untuk diburu karena mereka banyak yang punah. Karena diburu itu lama anak-anak, sekitar 2 juta tahun. Nah, kemudian dimulailah revolusi yang dimana mereka mampu membuat alat-alat baru, teknologi baru, mereka bahkan mengenal konsep desa. Nah, mereka di sini mempelajari cara membentuk lingkungan itu dengan cara domestikasi tadi, yaitu menjinakkan hewan dan mengolah lahan. Nah, ditambah dengan iklim pada saat itu juga mendukung untuk suatu revolusi pertanian. Nah, dari mereka domestikasi tadi, itu mereka memutuskan untuk berhenti dari pengembaraan. Nah, untuk hidup menetap dan mengolah lahan, ini mengubah segalanya. Nah, kita ini ditopang oleh orang-orang yang menjalani perubahan mendasar pada masa itu. Nah, sekarang giliran kita. Revolusi pertanian yang termasuk domestikasi hewan maupun tumbuhan, ini adalah induk dari semua revolusi. Nah, revolusi-revolusi yang ada sekarang ini adalah berasal dari sana, asalnya dari revolusi pertanian tadi. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian spiritualisme. Berbicara mengenai spiritualisme itu bisa dibaca di otak kita melalui DNA kita. Nah, awal-awal spirit itu sudah ada sejak manusia ada, dari masyarakat pemburu dan pengumpul. Nah, animisme. Adanya animisme itu dari kata anim. Anim itu artinya adalah jiwa. Nah, pada masyarakat pemburu pengumpul itu mereka itu udah mulai percaya bahwa batu, rumput, hewan itu mereka itu mempunyai jiwa. Nah, kan mereka lama-lama sudah bisa bicara. Mereka bisa bicara. Nah, karena otak manusia itu kreatif dan bisa mengembangkan narasi, akhirnya berkembang. Mereka itu nggak lagi mengatakan punya jiwa, tapi mereka mengatakan bahwa batu atau tumbuhan itu ada penunggunya. Jadi ada sesuatu di luar eksistensi batu itu sendiri. Nah, hal inilah yang dinamakan dengan dinamisme. Oke, nah lama-lama ya berkembanglah jadi banyak. Ada politeisme, Tuhannya banyak, kemudian karena kebanyakan menjadi dual teisme, yaitu Tuhan jahat dan Tuhan baik, dan kemudian ada monoteisme, yaitu percaya pada satu Tuhan. Nah, apakah warisannya tentang spiritualisme ini masih ada? Masih. Nah, buktinya
ada orang yang percaya bahwa Tuhan itu esa, tetapi mereka juga percaya bahwa ada hantu penunggu pohon. Nah, oke, seperti itu. Nah, jadi begitulah anak-anak alur dari corak kehidupan manusia pada masa praaksara. Jadi, masing-masing kebudayaan itu tidak berdiri masing-masing. Nah, tetapi saling mempengaruhi dan menyambung bahkan sampai sekarang. Nah, jadi kita tidak boleh memandang dengan pikiran yang jahat bahwa mereka ini bodoh, mereka ini tertinggal, dan mereka ini tidak beradab. Jadi, ingat bahwa eksistensi Homo sapiens itu baru ada sekitar 200.000 tahun. Nah, sedangkan Homo erectus itu 2 juta tahun. Dinosaurus juga jutaan tahun. Nah, menurut ilmuwan, otak yang cerdas itu adalah otak yang mampu mempertahankan eksistensi spesiesnya. Nah, jadi kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh menyakiti makhluk lain. Nah, oke. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus bisa menjadikan sejarah sebagai kaca yang indah untuk bisa menata hari ini dan menata hari yang akan datang. Oke, sekian dulu video yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.